juga bermain sebagai penyalur tenaga kerja. Itu kenapa misalnya pada dalam proses rekrutmen ini buruh itu nggak tahu sebenarnya saya akan bekerja di perusahaan apa. Tapi kemudian saat mereka akhirnya desain, mereka bisa dimutasi dengan mudahnya begitu ya, tanpa persetujuan mereka dan tanpa dokumen kerja yang jelas. Anak muda misalnya berpartisipasi sebagai buruh. Upahnya tidak seberapa, di saat yang sama berbagai paparan akan kena ke dia, terus kemudian tadi karena harga di sekitaran juga jadi tinggi, sedikit yang bisa dia save. Dalam artian ya mereka akan sangat rentan. Pendapatan nggak seberapa tapi resikonya panjang. Bayangin kita manusia biasa gitu ya Mas, terus kita jalani shift malam, taruhlah kita dapat shift malam selama 7 hari berturut-turut misalnya. Terus kemudian nanti berubah polanya. Kan bisa dibayangin tuh kita udah jadi kalong gitu, terus dipaksa untuk pola hidupnya berubah. Kan adaptasi itu tuh. Jadi bisa dibayangkan istirahat tuh akan sangat kurang. Belum tadi layanan dasarnya nggak disiapkan. Harga kali kuantitas. Kalau kuantitas lu obral, price turun. Kalau kuantitas lu kontrol, harga bisa naik. Jadi sebenarnya bisa dapat keuntungan yang sama dengan kuantitas yang lebih sedikit. Maksudnya nggak terlalu ngerusak, nggak masuk sampai ke hutan lindung, nggak sampai ngabisin pulau-pulau kecil Indonesia, nggak sampai ngusir masyarakat adat. Jadi selalu di situ. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo bersama saya Praga Utama dari Pojok Rahman Toleng, Gedung Tempo. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo, Tempo Institute, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Di episode kali ini, kami kedatangan Mas Ahmad Asofbiri, Program Director Tren Asia. Di edisi kali ini, saya bersama Mas Asof akan membahas soal isu menarik yang bagi kalangan pegiat lingkungan dan industri pertambangan masih cukup hangat, yakni soal dugaan adanya praktik eksploitasi pekerja di industri nikel Indonesia, terutama di sisi pengolahan hilir atau smelter. Tudingan praktik eksploitasi pekerja ini mencuat pada Oktober lalu, setelah Departemen Perburuhan Amerika Serikat merilis laporan berjudul Global State of Child and Forced Labor. Masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika pada 2022 dan 2023. Beberapa persoalan yang mencuat dalam laporan itu antara lain pengurangan upah buruh secara serampangan, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor pekerja asing, serta perundungan fisik dan verbal sebagai bentuk hukuman. Bahkan ada juga kekerasan seksual. Nah, kebetulan sebulan sebelumnya, Tren Asia dan Rasa Mala Hijau juga merilis laporan berjudul The Nickel Labor Crisis, yang menyoroti hal yang sama, terutama di Indonesia Morawali Industrial Park. Halo Mas Asof. Halo Mas Magan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Gedung Tempo untuk ngobrol-ngobrol soal laporan Tren Asia mengenai perburuhan di industri nikel ya Mas? Ya. Nah Mas, mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu ya, latar belakang Tren Asia dan Rasa Mala Hijau untuk mengangkat isu ini apa tuh Mas? Ya, kalau Tren Asia itu sudah sejak 2019 awal kita concern dengan transisi energi lah ya, atau transisi energi yang berkeadilan di Indonesia salah satunya. Dan kita mendorong Indonesia untuk segera keluar dari batu bara fosil lah ya, menuju ke energi terbarukan. Dan kita sudah prediksi dari lama bahwa transisi energi dari energi fosil ke terbarukan ini punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah fakta bahwa energi terbarukan sangat padat mineral. Yang satu padat karbon, yang satu padat mineral. Dan kita mulai mengamati ini lebih mendalam itu sejak 2020-2021. Dan yang kita lihat tentu salah satunya adalah sektor mineral nikel. Walaupun Indonesia berdasarkan keputusan menteri, dia punya list 47 mineral kritis, punya 22 mineral strategi, salah satunya nikel. Dan semuanya mau dihilirisasi lah ya, dalam konteks meningkatkan nilai tambah. Jadi kita melihat memang akan ada potensi eksploitasi kerusakan lingkungan karena perpindahan ini, dan itu yang harus kita kelola supaya dia berkeadilan lah ya, supaya transisinya berkeadilan. Nah, kita sedari awal melihat sebuah fenomena di permukaan soal bukan hanya tambang tapi hilirisasi si mineral ini. Dan salah satu yang kami amati dan mencuat adalah kasus kecelakaan kerja. Betul. Yang kurang lebih bisa kita simpulkan kalau kita amati dari waktu ke waktu, dia terus berulang. Ya, jumlahnya meningkat. Ya, meningkat tanpa perbaikan.
Dan kita juga akhirnya melihat kenapa ada problem apa, dan bahwa dia mungkin bisa jadi potret dari cerita bagaimana praktik pertambangan dan hilirisasi di Indonesia ya. Potret itu maksudnya begini, kan bisa aja kita bilang bagaimana manusia diperlakukan, bisa jadi potret bagaimana lingkungan diperlakukan. Dan kawan-kawan yang lain, banyak lembaga lain juga udah mulai skuritinisasi ini sektor gitu, dan pencemaran sudah terjadi di mana-mana. Bencana karena daya dukung menurun juga terjadi di mana-mana, termasuk banjir di banyak daerah industri gitu ya. Dan ini akhirnya jadi potret, dan kemudian menjadi bersama-sama dengan kawan-kawan lain, oh ini jadi gambaran utuh nih bagaimana si hilirisasi ini dalam konteks transisi ini berjalan begitu. Jadi kita melihat proses transisi energi di Indonesia. Nah, bersama kawan-kawan Rasa Mala yang juga concern di ketenagakerjaan gitu ya, kita mendalami kasus-kasus kecelakaan kerja ini yang tidak hanya terjadi di IMIP tapi terjadi berbagai smelter lain begitu. Dan dalam rantai pasoknya termasuk ke tambang, dan kita melihat atau kita mencoba mencari tahu kenapa sih ini berulang-ulang gitu kan. Kenapa harga manusia jadi seolah murah sekali, dan ya kita menemukan fakta-fakta itu akhirnya. Tapi kita berangkat dari kesadaran bahwa krisis iklim tentu akan membutuhkan kita bertransisi, termasuk Indonesia, dari bahan bakar fosil, tapi di saat yang sama kita ingin transisinya berkeadilan bagi semua, termasuk kawan-kawan buruh gitu ya, atau kawan-kawan pekerja. Jadi itu latar belakangnya. Jadi ketika dalam proses transisi energi yang digadang-gadang untuk energi lebih bersih, lebih hijau, ternyata eksploitasi alam dan tenaga kerja tetap terjadi gitu ya? Tetap terjadi, dan itu yang kita concern. Kita kan selalu serukan bahwa transisi ini juga memerlukan transisi pola gitu. Jadi bukan hanya soal teknologi dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan, tapi juga bagaimana kita memperlakukan buruh, bagaimana kita memperlakukan alam atau lingkungan, itu juga harus berubah. Tata kelola ya. Betul, dan kita khawatir ini beralih teknologi saja, tapi tidak secara sosial, tidak secara lingkungan, tidak secara ekonomi bahkan gitu. Menukik sedikit ke soal kecelakaan kerja gitu ya. Ini ada data menarik dari 2015 sampai 2023. Setidaknya ada 93 kejadian di industri smelter dengan 91 korban tewas dan 158 korban cedera. Nah, ini kan kondisi yang jumlah yang sangat tinggi lah ya bagi sektor industri yang mungkin baru gitu ya. Kalau menurut tren Asia, apakah memang ini dipicu oleh pola kerja yang buruk, Mas Asif? Dari gambaran besar, jadi kita coba menganalisis kenapa fenomena ini terjadi terus-menerus tanpa koreksi dari pemerintah lah ya, kita bilang, ataupun perusahaan. Kita pertama melihat secara struktural bagaimana industri ini distrukturkan lah, kurang lebih gitu ya. Indonesia kan kalau nggak salah tahun 2022 gitu ya, memberlakukan pelarangan ekspor mentah gitu ya, nikel, bauksit, dan lain-lain gitu ya. Itu di saat yang sama smelter pembangunannya semakin naik. Tapi kita lihat smelter ini dalam hal komposisi kepemilikan gitu ya, atau originnya dari mana, dan kita lihat ada dominasi Tiongkok di situ lewat beragam perusahaan lah ya. Jadi pertambangan nikel ataupun mineral lainnya tidak punya opsi untuk menjual keluar, tapi dia harus menjual ke smelter. Jadi smelternya didominasi oleh Tiongkok. Boleh kita bilang mungkin nggak sampai monopsoni, tapi oligopsoni lah ya, beberapa pembeli saja kurang lebih secara komposisi sebenarnya. Oleh karena itu powernya akan ada di smelter nih, kartel lah ya, dia yang kurang lebih akan mendikte harga kurang lebih dari penambang. Tapi kemudian kita melihat lagi, smelter ini kan boleh dibilang seperempat prosesnya. Kemana kemudian dia dijual? Seiring atau selaras dengan komposisi kepemilikan, kita melihat hampir 90% lari ke Tiongkok juga untuk proses selanjutnya, dan kemudian menyebar kemana-mana lah ya. Yang kurang lebih mayoritas konsumsi produk akhirnya hanya di 3 region, ada di Eropa, di Amerika, dan Cina sendiri atau Tiongkok, dalam artian mungkin karena daya belinya tinggi dan lain-lain. Nah, tapi hampir pembeli tunggal ini, monopsoni ini kan juga menggambarkan relasi antara smelter dan pembeli gitu. Kurang lebih yang punya power untuk menetapkan harga si pembeli lah ya, karena nggak ada opsi lagi jual ke tempat lain, mungkin karena perjanjiannya begitu. Nah, kita melihat kalau strukturnya sedemikian, yang mungkin terjadi dan bisa menjelaskan kecelakaan kerja itu adalah behavior atau perilaku potong ongkos. Kita bisa bayangkan, entah itu tambang, entah itu smelter, pasti pengen logikanya profitnya gede lah ya. Tapi kalau harganya rendah, maka dia opsinya akan potong ongkos.
potong ongkos itu bisa terlihat dari fenomena kecelakaan kerja, ataupun lingkungan, ataupun secara sosial. Tambang akan polanya ekspansif, sudah pasti itu. Terus kemudian smelter, kita lihat kecelakaan kerja, terus kemudian lingkungan yang rusak. Kan itu cerminan dari perusahaan tidak menyerap ongkos-ongkos sosial lingkungan. Eksternalitas negatifnya mereka biarkan begitu saja menimpa entah itu pekerja atau lingkungan. Jadi secara struktur industrinya kita analisis kemungkinan itu. Jadi struktur, tapi kemudian behaviornya potong ongkos untuk meningkatkan profit. Tapi kemudian lewat penelitian bersama Rasa Malah Hijau ini kita juga ingin terus mendalami sebab musabab dari kecelakaan kerja yang terus berulang. Potretnya di IMIP gitu, dan kita melihat kurang lebih gambaran besarnya memang pekerja atau buruh diposisikan sangat marginal, rentan dalam hal kuasa begitu ya, dalam hal kendali atas pekerjaan mereka, dan kurang lebih itu yang secara insight umumnya kita temukan, memang kalau begitu kecelakaan kerja akan menjadi semakin frekuen, menjadi risiko yang luar biasa besar. Di saat yang sama kita tahu industri smelter ini kan di dalam pabriknya begitu ya, ada banyak risiko. Betul. Baik itu panas, risiko alat berat, panas, kimia risiko bahan kimia, risiko bekerja dalam situasi yang sempit, ruang yang sempit, kecelakaan fisik, gitu, risiko fisik, bahaya-bahaya yang sifatnya bisa akut ataupun jangka panjang. Tapi di saat yang sama bagaimana pekerja atau buruh diperlakukan itu juga bisa menjadi kontributor terhadap si kecelakaan kerja, kesehatan atau keselamatan kerja. Kecelakaan itu kan fatal, akut gitu. Walaupun ada dampak kronis yang lain. Salah satu temuan di laporan Tren Asia dan Rasa Malah Hijau ini adalah jam kerja yang sangat panjang ya. Kalau buruh bekerja dengan jam kerja normal, dia tidak dapat upah yang layak. Jadi mereka terpaksa kerja sampai 12 jam gitu ya. Ini jadi salah satu faktor juga ya. Berarti buruh bekerja dalam kondisi sudah kecapean gitu. Akhirnya berdampak pada maraknya kecelakaan kerja ya. Betul. Jadi kita sebenarnya melihatnya mulai dari proses rekrutmen. Mulai dari proses rekrutmen yang kurang lebih nggak terbuka. Jadi banyak buruh ini nggak tahu dia sebenarnya bekerja di perusahaan apa, tapi by departemen produksi. Terus kemudian pada saat mereka bekerja juga selain tadi menghadapi risiko yang luar biasa besar lah ya dalam konteks industri smelter, tapi juga mereka bisa dipindahkan atau dimutasikan berdasarkan kebijakan IMIP. Jadi IMIP ini fitur menariknya, dia sebenarnya kawasan industri Morowali, industrial park. Tapi di saat yang sama dia agak lain nih gitu, karena dia juga jadi penyalur tenaga kerja. Kurang lebih begitu. Itu bedanya dia dengan kawasan industri lain yang hanya mengolah kawasan dan juga infrastruktur pendukung. Tapi mereka juga bermain sebagai penyalur tenaga kerja. Itu kenapa misalnya pada dalam proses rekrutmen ini buruh itu nggak tahu sebenarnya saya akan bekerja di perusahaan apa. Tapi kemudian saat mereka akhirnya desain, mereka bisa dimutasi dengan mudahnya begitu ya, tanpa persetujuan mereka dan tanpa dokumen kerja yang jelas. Jadi berpindah-pindah. Tentu secara psikis itu akan juga berpengaruh terhadap buruh, maksudnya kepastian kerja kan, ini kepastian keselamatan kerja, dan juga di saat yang sama soal peluang mereka untuk mendapatkan promosi atau misalnya karena tenure gitu ya. Itu pun hilang tuh. Kemudian kontraknya pun tidak, kita bilang nggak stabil lah ya, berubah-ubah. Dan kemudian kemudian itu kita melihat akhirnya jangan-jangan itu yang berkontribusi selain sistem kerjanya. Betul, tadi sistem kerja tuh karena upah pokoknya kurang lebih rendah bahkan dari UMK gitu ya. 2,9 juta sampai 3,1, UMK 3,2. Akhirnya mereka diposisikan untuk harus mengambil lembur. Ada beberapa sistem sendiri sebenarnya, subsistemnya. Yang pertama ada yang reguler atau tetap 8 jam tapi kurang lebih wajib lembur lah, kurang lebih 1 jam lah ya setiap harinya. Dengan lama kerjanya 6 hari itu dari 7 hari. Jadi cuma libur sehari doang? Libur sehari doang. Terus kemudian ada yang 2 shift dalam 1 hari berarti 12 jam dengan 3 regu. Ada juga yang 3 shift lah ya, 3 shift 3 regu, kurang lebih 8 jam. Tapi dengan lembur wajib. Jadi ada lembur wajib gitu ya, sejam 2 jam. Jadi upah pokok yang rendah. Dan kemudian di saat yang sama karena influx populasi yang besar, di saat yang sama layanan dasarnya belum ada, akhirnya harga-harga di sekitar untuk kebutuhan sehari-hari pun mahal, sampai ke kos-kosan gitu ya.
sampai 2 jutaan udah kita bisa bayangin tuh yang harga di Kuningan Jakarta harga ada di sana. Jadi harganya mahal sekali mulai dari makan, gas dan lain-lain itu mahal. Jadi upah yang murah, kemudian harga kebutuhan yang mahal, akhirnya mendorong buruh untuk mengambil lembur. Jadi dan dia bisa berubah-ubah si giliran shift itu kebijakannya perusahaan juga. Jadi bayangin kita manusia biasa gitu ya Mas. Terus kita jalani shift malam, taruhlah kita dapat shift malam selama 7 hari berturut-turut misalnya. Terus kemudian nanti berubah polanya. Kan bisa dibayangin tuh kita udah jadi kalong gitu, terus dipaksa untuk pola hidupnya berubah. Kan adaptasi itu tuh. Jadi bisa dibayangkan istirahat tuh akan sangat kurang. Belum tadi layanan dasarnya nggak disiapkan. Influx banyak orang, transportasi publik yang tidak sediakan. Dan terjemput karyawan ya. Baik itu dari pemerintah ataupun dari perusahaan. Motor banyak sekali akhirnya tuh pada pakai motor. Dan bisa dibayangin IMIP itu ada 90-an ribu tuh karyawannya. Iya, misalnya kita bayangin proses masuk dan keluar. Itu jadi tax time. Tax time itu maksudnya macet. Jam perjalanan, kemudian dia harus bekerja dalam situasi yang risikonya besar. Itu juga berkontribusi. Jadi banyak hal yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja tersebut, baik dari struktur industri besarnya ataupun sistem ketenaga kerjanya, sistem kerjanya yang kurang lebih bikin mereka rentan. Belum misalnya ini hal yang paling sederhana. Tadi ada paparan terhadap panas. Kalau bekerja dekat tengku atau paparan bahan kimia, tapi APD alat pelindungan diri yang disediakan juga tidak sesuai. Kan ada grade-grade-nya tuh Mas. Kalau berhadapan sama chemical, grade APD-nya tertentu. Kalau panas ada grade tertentu. Nah itu yang juga tidak sesuai lah. Dan akhirnya memang sangat rentan diposisikan. Ya, tapi kalau saya baca memang detail sekali ya laporannya. Bahkan ada pengakuan salah seorang pekerja yang berat badannya sampai turun drastis. Betul. Gara-gara kondisi ya dia tidak bisa memenuhi kecukupan gizinya gitu ya, meskipun disediakan makanan di kantin gitu, tapi karena buruhnya dapat upah yang rendah. Dia tidak bisa beli makanan yang layak karena dia harus ngirim uang ke juga remittance gitu ya. Betul, karena banyak pekerja juga yang berasal dari daerah lain. Karena entah kombinasi tempatnya tergusur. Ini cerita umum buruh di kita sih. Dia pindah dari tempat lain terus kemudian untuk dipulangkan kan uangnya. Dalam artian keinginan mereka atau kaitan mereka dengan tanah atau lingkungan di sekitarnya pun tidak terlalu kuat lah kurang lebih gitu. Tapi mereka diposisikan seperti itu. Betul. Mereka kan pasti mikirin keluarga. Kalau mereka sudah berkeluarga, baik itu di lokasi ataupun di rumah begitu ya, mereka harus ngembalin uang gitu. Jadi secara garis besar ini dihisap gitu. Bisa dibilang perbudakan nggak, Mas? Nah, perbudakan bergantung kita definisikan seperti apa. Tapi kalau saya misalnya dalam kondisi kerja saya nggak tahu bakal di tempat seperti apa, saya bisa dipindah-pindahkan, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian kerja kan kurang lebih itu. Tidak ada jaminan pendapatan yang layak. Kan itu udah boleh dibilang saya terpaksa tuh. Betul. Saya mau nggak mau harus bekerja karena ya saya punya tanggungan atau punya keluarga yang harus disupport ataupun hidup saya juga harus saya tunjang gitu. Jadi dalam kondisi survive akhirnya begitu. Ya mereka mau resign atau berhenti pun mungkin diancam oleh penalti mungkin ya. Kurang lebih begitu, itu diancam penalti. Bahkan yang lucu kalau dalam konteks kecelakaan kerja malah yang bisa kena penalti yang jadi korban. Iya, korban. Itu terjadi tuh. Kita dengar cerita-cerita seperti itu. Atau misalnya mereka yang menyuarakan lah ya. Advokasikan keadaan mereka seperti apa, itu juga mendapatkan ancaman. Kurang lebih begitu. Nah, ini tadi kembali lagi ke soal bagaimana pengelola IMIP ternyata juga menjadi pengelola atau penyalur tenaga kerja gitu ya. Ini kan kalau di laporan sangat berbeda dengan kawasan industri lain ya, dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Nah, ini berarti pola baru ya Mas? Hanya ketika hilirisasi ini muncul jadi ada model semacam ini gitu, pengelola kawasan industri sekaligus juga penyalur tenaga kerja. Iya, kita melihat itu salah satu fenomena. Betul, dia beda kalau kita bandingkan sama apa yang ada di sekitaran Jabodetabek, ya, kawasan industri di sekitar Karawang dan lain-lain. Mereka mengambil porsi jadi penyalur juga, kurang lebih begitu. Dan IMIP ini kan kalau kita lihat isinya tenan-tenan gitu ya. Dan IMIP itu sendiri adalah jalinan kerjasama Indonesia, kurang lebih pihak Indonesia dan pihak Tiongkok. Walaupun pihak Tiongkok lebih dominan dan kemudian tenan-tenannya juga pun berasal dari kurang lebih grup yang sama lah.
Jadi jangan kita lupa juga bahwa smelter ini kan mendapatkan mendapatkan keistimewaan sebagai PSN, proyek strategis nasional yang kurang lebih cover banyak hal ya, mulai dari lahan, perizinan, sampai ke tenaga kerjaan juga. Jadi memang kita melihat kenapa bisa diistimewakan begitu. Kita menduganya karena ini proyek strategis nasional kurang lebih, dan walaupun kita nggak tahu kenapa diberikan keistimewaan mereka jadi penyalur juga, tapi gambar besar yang kita dapatkan adalah betul-betul memang ini disecure sedemikian rupa dalam konteks proyek strategis nasional dan dalam konteks Indonesia ingin masuk dalam rantai supply energi terbarukan. Kan itu tuh transisi kemudian rantai supply energi terbarukan itu yang kita gambarkan, dan seolah-olah dia pengen dipastikan berjalan whatever it takes gitu kan, akhirnya at all cost akhirnya kita melihatnya. Jadi banyak keistimewaan, atau bahkan kita sempat dengar lah almarhum Bang Faisal tuh pernah mengurai itu klaim berapa waktu itu 500 triliun dibilang itu sebenarnya nilai tambahnya lari kemana. Kan itu selalu kita disesatkan, oke, pertumbuhan besar sekali, PDRB besar sekali dalam konteks pertambangan dan hilirisasi, kemudian nilai tambah besar sekali. Oke, nilai tambahnya betul ada dari hanya jual mentah menjadi jual ferronikel gitu ya. Walaupun Bang Faisal waktu bilang cuma 1/4 kok, 3/4-nya sebelum jadi barang jadi di Tiongkok gitu. Oke, ada nilai tambah, tapi selalu kita harus kritisi dan skrutinisasi. Iya, ada nilai tambah, tapi nilai tambahnya kemana? Betul. Kan akhirnya bisa kita bilang tidak ke buruh, tidak ke pemerintah, dan tidak ke daerah. Karena itu udah diulik lah ya sama kawan-kawan media. Pertumbuhan tinggi, tapi kemiskinan naik, ketimpangan naik. Jadi selalu ada pertumbuhan, ada nilai tambah, tapi nilai tambahnya kemana? Hanya untuk investor berarti ya? Sejauh ini ya, itu kesimpulannya hanya untuk investor. Kan kalau faktor produksi ada beberapa Mas, kalau anak ekonomi, ada tenaga kerja, ada sumber defisit gitu ya, material, tambangnya gitu ya. Yang kita tahu mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan, harganya murah gitu. Terus kemudian ada tenaga kerja, ada modal, mau itu saham ataupun hutang yang kurang lebih berasal dari luar juga, dalam artian akan lari keluar. Terus kemudian profitnya, pengusahanya dari mana juga. Terus kemudian ya tanah sewa yang nggak seberapa lah ya. Jadi dari faktor-faktor produksi itu kita lihat sebenarnya dia tidak lari ke Indonesia, tidak ke buruh, tidak untuk negara juga gitu, dan kemudian publik. Dan di saat yang sama juga kita lihat indirect benefitnya juga nggak besar, dalam artian apa? Oke, ada ekonomi tercipta di situ, warung, pedagang yang nggak seberapa. Betul. Gitu. Malah dampak lingkungannya luar biasa besar. Dampak kesehatan, dampak lingkungan, polusi gitu ya. Betul, dan itu sifatnya jangka panjang lagi. Dan ini baru nikel. Betul. Karena kan pemerintah ingin penghiliran atau hilirisasi ini semuanya, semua mineral gitu ya. Kurang lebih. Bisa terbayang kalau misalnya modelnya meniru hal yang sama dengan nikel, wah kacau sekali ya. Akan kacau. Ongkos kita dalam hal lingkungan, lingkungan itu kan kita bukan bicara kecil ya. Iya. Banjir itu dampaknya luar biasa besar, atau pencemaran air akan berdampak pada pangan. Kesehatan juga akan berdampak panjang. Apa ongkosnya kalau mau kita kuantifikasi kesehatan? Jelas BPJS misalnya salah satunya. Dan kemudian dampak-dampak lainnya sosial ataupun ekonomi lokal. Iya, saya kalau ngelihat konten-konten dari Morowali itu, wah kesannya kayak debu kumuh gitu ya. Betul. Ya karena ada industri itu. Jadi betul, dan faktanya dia masih ditenagai dengan batu bara. Oh iya, untuk PLTU industri lah ya. Yang jelas juga yang rusak tuh bukan cuma udara di sekitaran itu, tapi di daerah tambang asal kan. Yang kurang lebih akan ceritanya berasal dari Kalimantan lagi yang sudah dieksploitasi habis-habisan, atau dari Sumatera gitu ya. Untuk si batu bara ini, baik itu untuk PLTU batu baranya ataupun untuk proses industrinya. Ada polusi yang akan tersebar. Jadi kita bayangkan buruh ini berkali-kali dihajarnya, di dalamnya tidak layak, begitu mereka ke tempat tinggal mereka yang juga di sekitaran akan terpapar polusi juga lewat berbagai jalur begitu. Jadi dampaknya luar biasa besar. Nah Mas, terkait ini tadi ada satu poin yang mengenai kekerasan seksual. Ini terjadi di lingkungan pabriknya sendiri atau
kalau di cerita yang saya baca kan di laporan itu karena tidak ada tadi ya fasilitas antar jemput sehingga karyawan perempuan harus misalnya pulang malam sendiri, dia menunggu angkutan atau itu rawan lah ya. Tapi kalau di lingkungan pabriknya sendiri terjadi seperti itu. Kita mendengar beberapa dalam konteks pelecehan gitu ya. Pelecehan, dilecehkan, tapi belum well documented, tapi ada banyak cerita-cerita mereka dilecehkan lah ya, kurang lebih dilecehkan. Berikutnya juga rentan karena tadi betul disebutkan dalam konteks mobilitas, tidak ada layanan publik yang baik, bahkan nggak ada gitu, jemputan dan lain-lain, jadi berdesak-desakan, tadi pulang malam dan lain-lain, tapi juga kekerasannya juga misalnya dalam hal cuti misalnya begitu ya, untuk urusan reproduksi itu pun sulit. Baik itu untuk reproduksi termasuk kehamilan gitu kan, ada keguguran, kita dengar cerita ada yang sampai keguguran karena tidak layak juga kondisinya, kurang lebih terpaksa masuk lebih cepat gitu, atau tidak bisa cuti lebih cepat begitu ya. Jadi rentan dilecehkan tapi juga rentan akan kekerasan seksual. Itu kita dengar dan kita dokumentasikan beberapa tapi belum mendalam, tapi bahwa sangat rentan bergantung mereka ditempatkan di mana, tapi paparan polusi saja itu akan sangat bahaya bagi reproduksi. Jadi risiko. Kurang lebih begitu, Mas. Dan padahal keberadaan industri ini jadi kayak semacam buat anak-anak di daerah mungkin yang baru lulus jadi harapan ya, karena mereka perekrutan juga kan cukup luas lewat pola kampus tadi. Kampus ya, betul. Jadi seolah-olah akhirnya soal dia jadi opportunity gitu. Kesempatan. Walaupun sebenarnya kan upahnya tidak seberapa, betul bisa dapat sampai 8 jutaan, 8 sampai 9 jutaan, tapi dengan lembur luar yang biasa begitu kan, yang nggak manusiawi lah situasinya. Jadi udah lama sebenarnya secara ekonomi sebenarnya udah firm sekali, Mas, kalau industri ekstraktif ini atau tambang dan ininya lah, industrinya itu dia sifatnya enclave. Enclave itu begini, dia betul kalau kita hitung berdasarkan pertumbuhan dia akan sangat tinggi, ada di sini lah ya, kalau diagram tuh dia tinggi sekali, tapi dia kalau kita ukur aja sumbu-nya misalnya dengan konsumsi atau dengan indikator lain dia rendah. Maksudnya lari keluar. Lari keluar tuh bisa lari keluar dari daerahnya atau lari keluar dari negara. Kalau pemerintah setup-nya buruk, maksudnya dia tidak didistribusikan. Dan itu terjadi. Dia dapat tax holiday. Dia tidak dikenai pajak ekspor. Jadi benar-benar enclave. Maksud saya, anak muda misalnya berpartisipasi sebagai buruh. Upahnya tidak seberapa. Di saat yang sama berbagai paparan akan kena ke dia. Terus kemudian tadi karena harga di sekitaran juga jadi tinggi, sedikit yang bisa dia save. Dalam artian ya mereka akan sangat rentan. Pendapatan nggak seberapa tapi resikonya panjang. Nggak bisa nabung. Konsumsi juga tidak bertambah gitu ya. Sebagai motor pertumbuhan. Betul. Dan itu akan sangat menyangkut kebijakan pemerintah. Mampu nggak dia mampu nggak dia kolek ini nilai tambah dan didistribusikan, kan sebenarnya harusnya begitu. Kalau nggak, berlakulah itu. Dia pasti enclave. Ya ini menjelaskan kritik terhadap program hilirisasi yang disebutnya tidak menetes sampai ke masyarakat gitu ya. Ya terbukti dari angka kemiskinan di Morowali yang malah naik. Betul. Dan kasus-kasus kesehatan, kasus banjir, kerusakan lingkungan lah ya. Betul. Nah, satu hal yang juga menarik saya baca adalah sebentar, cut dulu, lupa. Soal perdagangan internasional. Oke, Mas Asof, satu hal yang menarik juga bahwa disoroti bahwa ada yang bilang kalau misalnya isu perburuan ini diangkat karena berkaitan dengan isu persaingan dagang antara Cina dengan Amerika Serikat gitu ya. Ya kita tahu lah, nikel sekarang dikuasai oleh Cina dan Amerika ingin juga kebagian mungkin ya. Kalau kita melihatnya seperti apa tuh, Mas? Bahwa harus kita akui pasti ada persaingan. Karena mineral untuk transisi ini, atau ya pemerintah bilang mineral kritis, mineral strategis, mineral untuk mineral hijau, pokoknya mineral lah gitu ya. Ini dibutuhkan untuk transisi ke energi terbarukan, itu satu, establish. Dan kemudian faktanya adalah bahwa mineral-mineral ini persebarannya tidak menyebar.
dia hanya terkonsentrasi di Indonesia, salah satunya di Asia, di beberapa. Kalau nikel ada di Filipina juga misalnya, tapi kemudian di Amerika Latin dan juga di Afrika. Tidak hanya nikel, tapi kobalt dan berbagai mineral lain, dia terkonsentrasi yang dibutuhkan untuk transisi dunia ini ada di 3 ini. Berarti kan kurang lebih akan berkompetisi mengakses ketiga region ini, termasuk Indonesia. Baik itu untuk energi terbarukan, untuk baterai. Energi terbarukan itu kan mau apapun, pasti butuh di stainlessin lah gitu kurang lebih kan. Bukan hanya energi terbarukan, tapi banyak produk lain, termasuk militer juga akan butuh nikel lah ya, untuk berbagai peralatan perlengkapannya. Berarti regionnya tidak tersebar, oleh karena itu akan saling berkompetisi. Nah kebetulan memang sejauh ini konfigurasinya kita lihat Cina dominan di ketiga region ini. Tiongkok dominan dalam konteks menguasai supply chain-nya. Dan tentu akhirnya baik itu Eropa, Uni Eropa ataupun Amerika akan akhirnya bergantung sama Tiongkok. China. Kurang lebih begitu tuh. Itu sekarang konfigurasinya secara global memang seperti itu. Nah kalau misalnya Uni Eropa atau US ingin mendapatkan harga lebih kompetitif atau ingin berpartisipasi atau mendapatkan bagian dari supply chain. Bagian dari supply chain-nya, tidak hanya produk ujungnya gitu kan, tapi manufakturnya, processing-nya termasuk smelting-nya. Berarti dia akan butuh mengakses ketiga region itu, kurang lebih begitu kan, termasuk Indonesia dalam konfigurasi yang sudah didominasi. Akhirnya kan pemberlakuan standar yang kita dengarkan. Waktu itu misalnya kita ingat Jokowi, Luhut datang ke Amerika untuk melobi dan bicara dengan Biden waktu itu soal kebijakan Amerika yang boleh kita bilang proteksionisme, Inflation Reduction Act yang kurang lebih ngasih subsidi besar-besaran untuk energi terbarukan dan di saat yang sama impose certain standar atau tarif terhadap produk-produk yang masuk. Tapi di saat yang sama kan kita harus akui ini barang jelek banget. Maksudnya kecelakaan kerjanya udah jadi potret. Dampak lingkungan termasuk akumulasi bahan berbahaya di ikan, ISPA yang bahkan oleh Balil diakui itu sampai berapa? 1400-an. Kan itu ceritanya buruk sekali. Jadi faktanya buruk sekali dan mau ada persaingan global atau tidak harus diperbaiki ini karena kita kan mau perlakukan bukan buruh tapi manusia juga kan, manusia Indonesia ini secara baik. Kita mau Indonesia dapatkan nilai tambah yang lebih baik. Kita mau lingkungannya terjaga. Dia harus diperbaiki dan itu pasti nanti akan kurang lebih tampak yang akan dimintakan oleh Eropa dan Amerika pada saat yang bersamaan. Tapi faktanya bahwa ini buruk sekali ini. Iya, memang harus diperbaiki. Maksudnya kita berpikir aja sebagai sebagai warga, sebagai rakyat Indonesia, kita dapat apa, baik itu rakyat di sananya ataupun buruhnya ataupun kita ini. Kita di mana-mana di Indonesia atas sumber daya milik bersama itu. Kan itu harus diperbaiki itu. Jadi kombinasi dua hal itu ya Mas, geopolitik tidak akan bisa kita nihilkan, betul karena pasti akan berkompetisi, tapi di saat yang sama ini fakta barangnya buruk sekali dan padahal bahwa Indonesia itu bersama 3 region itu harusnya pada posisi tawar yang kuat. Karena mineralnya di situ tuh, di kita sumbernya. Betul. Jadi kan pertanyaannya adalah ini yang bikin perjanjian seperti apa? Kan itu aja. Kenapa struktur industrinya bisa seperti demikian? Terus kenapa lantas pekerjanya atau buruhnya diperlakukan sedemikian? Kenapa masyarakat di sekitarnya diperlakukan sedemikian? Kalian bikin deal apa on behalf of rakyat Indonesia gitu? Sampai nilai tambahnya di analisis Bang Faisal tidak untuk kita juga, 90%-nya lari keluar. Kan maksud saya kalau luar negeri harusnya bisa kita negosiasikan maksud saya. Iyalah. Kita sebagai penyedia tentu kita berhak harusnya. Tapi kenapa seolah lemah sekali? Betul. Kan itu pertanyaan. Jadi akhirnya meruncing pada ini yang bikin deal siapa dan bikin dealnya seperti apa. Kan kecurigaan pertama, apakah mereka menguntungkan diri sendiri atau tidak? Ya, selain kita tidak punya kekuatan, kita malah mengistimewakan. Seolah-olah tidak punya kekuatan, melemah-lemahkan diri lah gitu. Betul. Dan untuk kalau bisa bicara komoditas lain seperti sawit, ketika misalnya dari Eropa memberlakukan standar tata kelola yang baik gitu ya, supaya mereka mau terima produknya juga kita seolah resisten kan, menganggap bahwa lu ngapain ngatur-ngatur Indonesia gitu kan. Betul. Nah ini yang ke depan kan appeal-nya adalah terhadap nasionalisme gitu kan, kalau wah kita diatur-atur atau kemudian diganggu industri nasional kita. Iya, tapi pertanyaannya emang rakyatnya diperlakukan seperti apa? Masyarakat adat kalau sawit atau bahkan ini nyambung sama nikel diperlakukan seperti apa? Buruhnya diperlakukan seperti apa? Sebelum kita lari ke situ deh, kan kita lihat dulu ini gambarnya kayak gimana. Appeal terhadap
nasionalisme itu benar apa enggak dalam konteks itu ya. Nilai tambah dibagi secara atau tidak, keuntungan didistribusikan atau tidak. Kan sebenarnya kita harus menapisnya dari situ dulu sebelum kita bicara soal hal yang lebih besar, kedaulatan. Tapi itu menarik Mas. Pekan lalu juga kami menerbitkan artikel soal nasionalisme dalam energi dan mineral kan. Tapi ya nasionalisme seringkali dibahas gitu, diangkat, tapi lebih sempit ke hanya soal kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham, tapi tidak membahas bahwa nasionalisme ya menjangkau ke masyarakat gitu, bagaimana kita perlakukan masyarakat, lingkungan. Faktanya remains lah ya, fakta remains itu maksudnya berapa? Siapa yang mendominasi konsesi di Indonesia atas puluhan juta hektar tanah Indonesia? Masyarakat dapat berapa di situ? Itu aja udah maksudnya nggak usah jauh-jauh. Terus misalnya ketimpangan di Indonesia seperti apa? Siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Akumulasi ada di siapa? Itu kita berangkat dari situ dulu deh. Itu kan berlaku untuk sawit, pertambangan. Akhirnya kalau kita bicara konsesi-konsesi di Indonesia, dia udah jelas kok timpang sekali. Di saat yang sama tidak terdistribusikan. Baik itu lewat layanan sosial atau itu lewat gambaran upah gitu yang ditetapkan oleh pemerintah, kan distribusinya juga buruk sekali. Kurang lebih begitu gambarannya. Malah masyarakat di sekitar tambang, sekitar perkebunan malah yang terusir ya. Ya, betul. Kehilangan, bukan tidak, udah nggak dapat apa-apa, malah terusir dari tanah kelahiran mereka. Difasilitasi lewat PSN salah satunya kan begitu. Nah, ini kan menarik soal PSN ya. Pemerintahan baru Pak Prabowo sudah bilang bahwa dia akan melanjutkan program hilirisasi, dan kemungkinan PSN sebelum Jokowi lengser pun sudah ada tambahan beberapa PSN. Kalau Mas Asof melihat dan teman-teman di Trenasia gitu ya, apakah pola ini akan terulang kira-kira nih Mas? Ya, Prabowo punya target 8%, 8-9%, dan dengan kondisi manufaktur Indonesia yang ya sudah mengalami deindustrialisasi cukup lama, tidak diobat-obati, akhirnya kita bisa melihat akan seperti apa strateginya. Kalau kita lihat insight dari pertemuan Prabowo sama Jokowi, kan lebih dua tuh, hilirisasi dan kemudian digitalisasi. Ini proses transformasi yang buruk. Transformasi bangsa-bangsa ini kan kalau secara umum fondasinya dulu kuatin. Maksudnya begini, agrikultur gitu ya, pertanian. Kan sebenarnya di situ dulu tuh, itu fondasinya tuh. Kan Indonesia tuh ceritanya pertanian belum beres, maksudnya petaninya belum beres, baik itu nelayan, petani dan lain belum beres, belum sejahtera, udah diusir gitu, untuk jadi industri. Nah sekarang industrinya jelek gitu ya, manufakturnya turun. Terus kemudian masuk ke era digitalisasi informasi. Jadi seolah-olah hilirisasi yang ekstraktifnya itu di sini sama digitalisasi. Kan itu gambaran itu. Tapi industrialisasinya nggak terjadi. Jadi kita sangat concern soal bagaimana transformasi Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Yang kurang lebih bukan hanya nggak tertib, tapi menjamin penggusuran. Ini Mas, belum sejahtera udah disuruh pergi. Jadi nggak voluntary itu, bergeser ke industri, bergeser ke informasi dan jasa gitu ya, jasa terus informasi terakhir, kan itu gambarnya hilirisasi dan digitalisasi. Sementara hilirisasi itu kan akan compete tuh antara kebutuhan kita untuk pangan sama untuk itu bahan mentah dalam konteks mineral tuh. Dan proses kan bahasanya ini hilirisasi bukan industrialisasi. Jadi akan sangat jomplang tuh, akan menjamin banyak penggusuran, banyak kenestapaan akhirnya tuh karena nggak rapi. Nah kita concern dengan kemungkinan itu terjadi. Terlebih lagi kalau kita lihat apa yang sudah terpasang sama rezim Jokowi, berbagai kebijakannya, mulai dari omnibus, minerbanya itu sendiri, yang kurang lebih pasal 162, kriminalisasi itu terjadi di mana-mana, baik itu tambang ataupun smelter yang di mulut tambang, kurang lebih itu. Banyak sekali tuh masyarakat, kawan-kawan buruh yang dikriminalisasi karena fight untuk haknya, melawan. Kemudian ya KPK juga karena sangat lukratif dan syarat korupsi. Jadi khawatirnya begitu Mas, karena skema yang terpasangnya yang akan kurang lebih menjamin akan ada banyak konflik, kurang lebih begitu.
Tapi berarti kuncinya adalah seharusnya program hilirisasi terutama ya, dievaluasi ya soal tata kelola, soal tadi ketentuan yang mengistimewakan perusahaan untuk bisa menjadi sekaligus distributor tenaga kerja gitu ya. Betul. Pertama ini deh soal kecelakaan kerja. Kan harusnya dilakukan audit tuh. Betul. Menyeluruh ini kenapa, maksudnya pemerintah tuh yang harusnya. Ini kenapa kecelakaan kerja sampai fatal, ya nggak harus fatal juga, sampai potong tangan itu kan udah fatal juga gitu. Kenapa ini terjadi? Itu audit tuh. Tapi di gambar lebih besar soal PSN itu sendiri, apakah beneficial buat kita atau tidak gitu. Dan kemudian skema-skema yang menyangkut boosting perekonomian atau pertumbuhan itu pun harus diaudit. Jelas tuh itu harus diaudit karena ya menguntungkan atau tidak buat kita. Tapi lebih jauh lagi Mas, kan kalau kita mau menuju sebuah ekonomi yang inklusif, kita harus melihat rakyat ada di mana juga. Berapa rakyat yang masih bergantung pada alam secara langsung, baik itu menjadi nelayan, menjadi petani, atau bergantung pada kawasan hutan. Kan kalau mau inklusif tuh mereka tuh dilibatkan. Bicara mereka tuh. Bicara mereka berarti kan industrialisasi seperti apa yang kita butuhkan. Tadi saya balik lagi, transformasi kita dari lama, transformasi struktural kita tuh nggak rapi, akhirnya banyak konfliknya. Bisa nggak kita rapikan tuh? Jadi memang kita harus bicara juga sebenarnya ekonomi seperti apa yang harusnya kita dorong. Kalau kita mau pertumbuhan yang berkualitas, bukan cuma tiba-tiba 8%. 8% atas dasar apa? Kan gitu tuh. Apakah atas dasar misalnya mensejahterakan, menjamin pendidikan, menjamin kesehatan, dan lain-lain, kan harusnya ke situ tuh. Ya toh, kita lihat sendiri di era Jokowi dengan masifnya penghiliran nikel apa segala macam, pertumbuhan juga tidak tinggi gitu ya. Betul. Maksudnya jadinya aneh gitu. Apalagi yang mau dilakukan kalau misalnya Prabowo ingin sampai 8% gitu. Iya, kan akhirnya kita khawatir nanti sebenarnya masih primitif itu. Dulu kan kita angkut jual, tebang jual langsung gitu ya. Terus kemudian kita ngomong hilirisasi, bukan industrialisasi, nilai tambahnya hanya sedikit, yang sedikit pun nggak dibagi benar, distribusinya merata atau tidak, baik atau tidak. Kan kalau kita mau bertumbuh secara berkualitas itu, jadikan masyarakat sejahtera, masyarakat punya daya beli, bertumbuh ekonominya. Ini kan di atas aja Mas yang dapat. Kurang lebih begitulah gambaran kita dengan batu bara, gambaran kita dengan minyak bumi, gambaran kita dengan hutan, dan seolah kita mau kita ulang lagi lewat bukan nikel, mineral kritis, mineral strategis, kita sebut aja yang pemerintah namakan. Ada 47 sama 22 tuh. Jadi kalau orang bilang kita cuma jadi penonton, ya memang betul. Ya. Seperti betul. Kan mau jadi apa kita ini? Diminta konsumsi saja, tapi daya belinya direndahkan, atau hanya bekerja untuk survive? Betul. Kan ada begitu tuh. Kalau mau lihat pertumbuhan lewat konsumsi, investasi, government expenditure, atau ekspor impor. Jangan-jangan kita hanya disuruh konsumsi pun susah kita konsumsi kalau daya beli rendah. Iya, padahal konsumsi penopang pertumbuhan terbesar gitu. Dihisap aja kan, maksudnya disuruh kerja tapi mere survival gitu. Ya ini contoh nyatanya adalah di Morowali ya. Dengan kondisi seperti ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Saya mau nambahin satu Mas tadi. Kan hilirisasi mineral ini didorong menggunakan narasi transisi energi. Untuk energi terbarukan. Sekarang kita lihat kenyataannya, berapa bauran energi terbarukan di Indonesia? Masih belasan persen ya? Masih belasan persen. Dengan fakta bahwa mineral kita sudah banyak dieksploitasi, berarti kan kesimpulannya tidak digunakan untuk kebutuhan Indonesia. Satu tuh. Jadi kalau ada kontradiksi tuh. Jadi sebenarnya mineral itu dipakai buat apa? Mineral kita itu dipakai untuk apa? Dan misalnya diekspor. Pertanyaannya, kita dapat nilai tambah, kita dapat kemampuan tidak untuk bertransisi. Transisi itu termasuk mensejahterakan buruh, menjamin layanan dasar dan lain-lain. Kan harusnya pertama di situ tuh. Kalau dikirim keluar, kita dapat benefit atau tidak, pertukarannya adil atau tidak, bisa didistribusikan atau tidak. Kemudian berikutnya yang kedua, itu kan akhirnya bisa tuh, harus seperti apa gitu. Sumber daya kita digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat, kan itu aja tuh. Ruang hidup juga 28, pasal 28 menjamin tuh hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, udah jelas tuh.
berikutnya sebenarnya adalah umumnya adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya kita pertama-tama untuk kebutuhan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk untuk transisi energi itu. Berikutnya menjamin pertukaran dengan luar itu Indonesia mendapatkan nilai tambah yang kita butuhkan untuk membangun secara berkelanjutan, kan lebih gitu tuh. Dan kemudian juga sebenarnya yang paling penting diadres adalah konflik kepentingan yang terjadi di sektor itu. Kan pertanyaannya itu keuntungan ada di mana? Kenapa tidak terdistribusikan? Misalnya by legal ternyata dia tidak didistribusikan, taruh begitu ya, karena skemanya begitu. Berarti kan itu yang harus diubah tuh. Kenapa dia harus mendapatkan tax holiday selama itu? Kenapa misalnya pemerintah nggak bisa dapat pajak durian runtuh saat harga naik gitu? Kan itu yang harus diubah tuh. Bagaimana Indonesia menggunakan sumber dayanya, dan kalau dalam kasus tambang posisi kita kan jelas bisa nggak cepat kita beralih, dalam artian jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar dieksploitasi, tapi cukup sampai kita bisa bertransformasi, kan kurang lebih begitu tuh. Bisa nggak kita memanfaatkan sumber daya kita itu tidak terlalu sampai habis, tapi kemudian kita bisa bergeser. Kan jangan sampai habis terus kita nggak dapat apa-apa. Kan itu tuh yang harusnya kita belajar, mulai dari minyak, mulai dari hutan, mulai dari batu bara, sekarang mineral gitu. Jadi skemanya atau kebijakannya tentu harus diubah. Kalau enggak itu dia tadi Mas, kita jadi tempat dikeruk, jadi pollution heaven lah ya, tempat polusi, tempat rusak, tapi kan itu juga tuh larinya keuntungannya termasuk pajak yang dihindari itu ke tax haven, kan gambaran kita seperti itu. Pollution heaven, tapi keuntungannya lari ke tax haven, kan tragis sekali. Nah itu yang harus dibenahi. Tapi di saat yang sama sebenarnya kalau kita mau pembangunan yang benar-benar berkeadilan, bisa nggak kita sebenarnya menangkap selain potensi, tapi kemudian juga aspirasi dari masyarakat. Masyarakat itu bertumbuh seperti apa sebenarnya? Maksudnya taruhlah Papua. Emang masyarakat Papua mau dijadiin tempat food estate, misalnya begitu, atau masyarakat di Sulawesi mau dijadiin tempat rusak-rusak karena nikel? Kan polanya tuh, pola bottom up sama yang decentralized. Selalu dari pusat ya. Persis. Harusnya kalau yang paling berkeadilan, yang paling akan bertumbuh secara berkualitas itu kalau berasal dari aspirasi masyarakatnya. Ya, tentu mereka cocoknya jadi apa, pengennya seperti apa gitu. Betul. Dan ada banyak yang harus dibongkar. Berarti kan kalau begitu mulai dari Undang-Undang Minerba yang kurang lebih sentralistik, Omnibus yang kurang lebih sentralistik, terus kemudian mencegah berbagai penyelewengan, penyalahgunaan dalam konteks korupsi, dalam konteks bagaimana pemerintah bisa mengkolek sistem perpajakan kita juga. Jadi ada banyak kerjaan yang harus dikerjakan kalau kita mau pertumbuhan yang berkualitas, sebenarnya begitu. Tapi rasanya khusus untuk nikel kayaknya susah ya, karena harga masih rendah. Mungkin kalau mau dipajakin atau dapat dari ekspor juga pengusaha menolak gitu. Ya kan, tapi salahnya begitu kan. Jadi kita bayangkan nih, bahkan ini kasusnya dari dulu, mudahnya ya, belum tentu benar. Kamu punya sumber daya banyak, terus kamu mau dapat keuntungan. Kan kalau harga itu Mas, keuntungan itu rumusnya sederhana ya, harga kali kuantitas. Kalau kuantitas lu obral, price turun. Kalau kuantitas lu kontrol, harga bisa naik. Jadi sebenarnya bisa dapat keuntungan yang sama dengan kuantitas yang lebih sedikit. Maksudnya nggak terlalu ngerusak, nggak masuk sampai ke hutan lindung, nggak sampai ngabisin pulau-pulau kecil Indonesia, nggak sampai ngusir masyarakat adat. Jadi selalu di situ. Kenapa? Kan akhirnya pertanyaannya, kenapa ya dari dulu kita begitu? Pedagang mentalnya, para pedagang itu yang nggak pengennya untung cepat, cash cepat. Jadi selalu kuno caranya, kuno sekali caranya. Obral aja ya. Obral, tapi sebenarnya kan itu P kali Q, mana yang mau dimainin nih gitu. Ini Q-nya di obral, P-nya kan kita tuh mau mendorong behavior industri yang seperti apa, yang ekspansif, yang eksploitatif, atau yang tidak ekspansif dan berkualitas. Kan sebenarnya itu pilihan kebijakan. Ya, tata kelolanya harus tata kelolanya sebenarnya. Tentu yang mungkin tata kelola harus bisa dimulai dari cara mereka memperlakukan buruh ya, tenaga kerja ya. Betul. Jadi
kita sering dengar lah ya, pemerintahan Prabowo, termasuk dari pemerintahan Jokowi bilang ekonomi hijau. Sekarang kita tanya, ngerti nggak ekonomi hijau? Ekonomi hijau itu kan yang harus diadres ketidakadilan ekonomi. Terus barang publik harus diadres, udara bersih harus tersedia, air bersih harus tersedia, pendidikan, kesehatan harus tersedia. Eksternalitas negatif harus diserap oleh si pencemar. Kan gitu tuh di Undang-Undang 32, pencemar membayar, udah jelas. Sama informasi. Nah, informasi ini maksudnya lebih ke distribusikan dong informasinya. Equal opportunity buat semua itu termasuk akses ke informasi. Jadi sebenarnya itu yang harus diadres kalau kita bicara ekonomi hijau. Tata kelola tuh kurang lebih ada di situ. Tata kelola. Oke, Mas Asof, menarik banget diskusinya. Buat Sobat Tempo yang ingin baca laporan dari Trenasia mengenai kondisi perburuan nikel di Morowali, bisa cek di situs Trenasia. Terima kasih sudah menyimak kolom hijau Tempo. Sampai jumpa di edisi berikutnya.